Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deinta Rasmilali, nomor absen 6, kelas 11 IPA 2. Dan kali ini saya akan melakukan praktikum untuk membuktikan bahwa respirasi menghasilkan CO2. Tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk membuktikan bahwa respirasi menghasilkan karbon dioksida. Rumusan masalahnya adalah bagaimana respirasi dapat menghasilkan gas CO2 dan bagaimana CO2 dapat keluar dari tubuh. Berikut adalah alat dan bahan yang dibutuhkan. Pertama, di sini ada timer, 2 buah gelas plastik, air, kapur sirih atau gamping, karet gelang, sedotan, dan juga plastik. Kemudian untuk cara kerjanya, pertama kita membuat larutan air kapur. Pertama kita siapkan kapur sirihnya, kemudian kita masukkan air. Setelah itu kita aduk, kita gunakan sedotan saja untuk mengaduknya. Kemudian kita tunggu sekitar 1 jam untuk mengendapkan kapur sirihnya tadi. Kemudian setelah airnya mengendap, air larutan kapur tadi mengendap, kita bagi airnya yang sudah jernih ke dalam 2 bagian. Yang pertama pada gelas A dan yang kedua pada gelas B. Setelah itu kita tutup mulut gelas menggunakan plastik dan juga karet. Seperti ini, gelas B juga. Kemudian kita pasangkan sedotan pada gelas A. Saya gunakan sedotan yang kecil saja. Kita pasang kedua ya. Yang satu menyentuh permukaan air, yang kedua hanya mengambang di udara. Kemudian setelah itu kita menarik nafas dari hidung, kemudian mengeluarkannya dari mulut dan dihembuskan pada sedotan yang berada pada gelas A. Nah, pada gelas B ini tidak saya pasangkan sedotan dan juga tidak diberikan hembusan nafas karena gelas B ini hanya berfungsi sebagai pembanding saja nantinya. Di sini saya sudah mereset timer kurang lebih 3 menit. Kemudian kita lakukan menarik nafas dari hidung, kemudian mengeluarkannya melalui mulut. Kita mulai ya. Setelah kita amati, setelah 3 menit tadi, air pada gelas A, larutan kapur pada gelas A lebih keruh daripada gelas B. Setelah dilakukan peniupan selama 3 menit. Nah, hal ini disebabkan oleh udara hasil pernapasan dihembuskan pada gelas A banyak mengandung gas CO2.
Karena terdapat endapan garam pada air kapur, maka ketika air kapur atau CaOH2 direaksikan dengan CO2 yang dihasilkan oleh ekspirasi pernapasan kita, akan menghasilkan garam atau CaCO3 dan air atau H2O. Garam inilah yang menyebabkan air kapur menjadi keruh. Untuk pembahasannya, jadi pada proses pernapasan, oksigen yang dihirup pada saat menarik napas akan berdifusi masuk ke darah dalam kapiler darah yang menyelubungi alveolus. Selanjutnya, sebagian besar oksigen diikat oleh hemoglobin untuk diangkut ke sel-sel jaringan tubuh. Hemoglobin yang terdapat dalam butiran darah merah atau eritrosit ini tersusun oleh senyawa hemin atau hematin yang mengandung unsur besi dan globin yang berupa protein. Hasil pernafasan inilah yang berupa CO2. CO2 tersebut dihasilkan pada proses katabolisme respirasi intraseluler yang terjadi secara aerob di mitokondria untuk menghasilkan energi berupa ATP. Zat sisa CO2 dari sel-sel jaringan diangkut oleh darah menuju jantung, ke paru-paru, selanjutnya melalui saluran pernafasan dibuang keluar dari tubuh. Nah, bagaimana gas CO2 tersebut dapat keluar dari tubuh? Jadi, saat kita menghirup oksigen, oksigen tersebut dilepaskan ke dalam sel-sel tubuh sehingga oksihemoglobin kembali menjadi hemoglobin. Oksigen digunakan untuk oksidasi atau pernafasan sel, di mana saat oksidasi ini akan menghasilkan karbon dioksida, yang kemudian akan diangkut oleh darah melalui pembuluh darah yang akhirnya sampai pada alveolus. Setelah menembus dinding pembuluh darah dan dinding alveolus, karbon dioksida akan masuk ke dalam alveolus. Dari alveolus, karbon dioksida dikeluarkan melalui saluran pernafasan saat kita melakukan ekshalasi. Jadi, kesimpulannya bahwa saat melakukan respirasi akan dihasilkan karbon dioksida, atau setelah menghirup oksigen akan dihembuskan karbon dioksida. Hal ini ditunjukkan oleh perubahan air kapur yang awalnya jernih menjadi keruh setelah berikatan dengan karbon dioksida. Warna kapur yang keruh itulah yang menjadi bukti nyata hasil dari endapan reaksi kapur dengan karbon dioksida. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.